Assalamualaikum. Bersiap. Doa dimulai. Selamat pagi. Puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Maha Esa hari ini kita dipertemukan kembali, kemudian dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan, diberi waktu untuk mengajar dan saling belajar. Dan alhamdulillah semoga dilakukan oleh Muhammad Rasulullah untuk memulai pembelajaran. Pagi, mana pagi? Sehat? Bukan hari? Umumnya Fikar, Muhammad Ibn Fikar. Ini sehat kepada yakin? Suara yang jelas? Kalau memang dengan kalian sehat, ibu nak Facebook. Banyak yang akan bertanya atau kedua. Kalian bayar apa? Ini pembuktian kalau kalian hari ini sehat apa? Nah, di sini kalian cari perasaan kalian hari ini di sini di dalam kolom ini. Mau dia bentuk garis? Jadi yang bagian ini, yang mana straight? Straight Pak? Jangan suka-suka ya. Lagi tanya. Pak, ya udah, kalau udah ya, yang udah nggak boleh lagi. Lama, ada kebukti lagi. Pak, jangan sampai sini. Mana jatuh? Jadi perasaan ada yang mewakili, ada yang bahagia, ada lagi happy, ada lagi sedih, ada lagi sakit, mungkin ada lagi stres karena cinta mungkin yang bergejolak, terima. Mungkin ada yang setia, ada yang tersaru. Oke, nah ini adalah mewakili perasaan kalian hari ini, tapi tidak semuanya mungkin benar apa yang kalian rasakan hari ini. Baik, cukup ya untuk awal mula pertama. Sudah, sebelum mulai pelajaran maka dibuka itu. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran mengenai zat dan perubahan. Hari ini kita masuk ke zat perubahan. Minggu kemarin kita sudah masuk mengenai senyawa, unsur dan campuran. Nah, sekarang kita masuk ke zat dan perubahan mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, itu betul. Dan terkait pembelajarannya, kemudian ada tujuan pembelajaran. Hari ini kita belajar mengenai zat dan perubahan. Itu memiliki
Tujuannya adalah peserta didik menganalisis fenomena yang terjadi di bengkel otomotif dan bengkel pengelasan berupa sifat fisika, sifat kimia, dan pemanfaatan zat ketiga bernilai ekonomis. Kan biasanya kalau SMK itu ujung-ujungnya duit, ya. Itu tujuan pelajaran kita. Jadi hari ini semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mulai ya. Kelompok 1, nama apa? Oke, dengarkan di sini Ibu. Kelompok 1 di sini, 2, 3. Bisa pada kalian saja. Yang pertama, kan kalian sudah sering masuk ke bengkel kelas. Nah, bengkel otomotif, kan? Ada bengkel otomotif kita ada 2 sih ya, ada PKR, ada PTS. Jelas juga udah ada. Mau tahu kan barang-barangnya apa di dalamnya? Sedikit-sedikit tahu lah. Kalau urusan kalian. Oke. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara mekanik bengkel menyimpan zat yang memiliki sifat mudah terbakar? Siapa yang bisa jawab? Kelompok mana? Oke. Bisa simpan di dalam tangki. Apa tuh simpan lagi? Minyak. Minyak. Minyak sifatnya mudah Terbakar. jadi simpan dalam tangki. Minyak tanah. Bagaimana sifatnya? Sifat dari minyak tanah. Panas. Panas kalau kena tangan. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara pengolahan zat B3 bahan beracun yang berbahaya dan dapat memulai reproduksi? Ada oli, ada botol. Kamu kan dilanjutkan. Kira-kira botolnya bisa jadi apa? Bahan ya. Terus ada biasanya orang apa? Bantu. Bahan bekas daripada jadi limbah. Biasanya orang buat jadi apa? Jadi pemanfaatan limbah. Ya, jadi limbah itu karena limbah otomotif, limbah pengelasan, karena kalau dibuang sembarangan itu berbahaya. Jadi diolah kembali. Nah, oke, mana ini? Oli bekas. Kira-kira bisa dipakai juga. So, nanti olinya kurang lebih. Oke, ada nih. Oli bekas. Ada nih. Ekster itu yang kadang-kadang pakan yang kena air, dan kena air itu lah. Itu salah satu penggunaan daur ulang atau penggunaan ulang dari zat B. Nah, barangnya ada fisika, ada kimia. Apa itu fisika? Bisa kalian mendapatkan mereka? Oke, silakan nama. Perubahan fisika formula. Perubahan zat dalam formula sifat asli zat tersebut. Contohnya yang saya tahu, yang kalian ibu itu apa? Fusi dari apa? Apakah dia bersatu? Apakah dia merubah bentuk? Apakah dia merubah sifat aslinya? Tetap lanjut kan? Itulah contoh perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia, suci basi. Perubahan zat tanpa mengubah sifat-sifat zat tersebut. Sifat yang berkaitan dengan dengan kemampuan zat atau benda untuk bereaksi secara kimia. Kalau
membersihkan, tidak mengubah sifat asli. Kalau kimia dia mengubah sifat asli. Contohnya ada yang bisa mencontohkan di rumah kalian. Rumah kalian selalu bangsa. Apa? Nasi, basi nasi. Kalau kertas ibu bakar, kira-kira itu fisika. Iya. Namanya kimia. Karena berubah bentuk. Berubah. Bisa. Bisa membedakan sifat-sifat. Jadi tadi contoh-contoh yang kalian tengok di YouTube, yang kalian bilang, yang kalian katakan di situ, itu sama. Jadi intinya, kalau sudah perubahan sifat, itu berarti perubahan yang bisa disalin ke lain. Nah, sedangkan perubahan kimia itu kalau sudah berubah sudah bentuk baru. Ya, tidak ada lagi contoh kayak tadi besi berkarat. Besi yang awalnya bagus, kalau sudah berkarat, tentunya sudah tidak seperti besi yang bagus lagi. Dia memang besi, tapi sudah besi. Sama. Terus kalau tadi dibilang air beku, ada muat dan sebagainya, itu tetap asal mulanya ada sak. Ya, jadi bisa bedakan ya. Oke, nah, kira-kira ada yang bisa membaca ini? Suara kok seperti full. Berkembang sadar maupun jumlahnya di Indonesia. Setiap industri mempunyai potensi untuk menimbulkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Ini ada dua video menceritakan mengenai limbah B. Dia satu kelompok satu tapi ada beberapa. Ya. Pertanyaan lagi, Bu, mana kerjanya tuh pasar kelompok satu kaki? Kelompok ini pakai HP. Kita kan? Kita kan? Oke. Nah, ini lembaga kerjanya. Oke. Ini lembaga kerjanya mengenai analisis sifat zat, etika dan keamanan guna. Nah, ada di bawah ini pertanyaan dari kan kalian ini sudah kalian bapak ya. Nah, yang nomor 2 ada mendesain perencanaan proyek penelitian. Apa namanya? Tidak. Pak, seperti kenapa? Ada yang mendesain perencanaan proyek penelitian. Oke, di sini tugasnya kalian cari 3 zat yang ada di workshop otomotif dan di workshop pengelasan. Bu, boleh campur tak antara keduanya atau kami mau otomotif aja? Oke, terserah. Ya, buat di situ bisa. Yang ini minyak tanah. Masuk lagi. Minyak tanah, oke. Masuk di sini. Rencana minyak tanah. Kan sampai 3. Oke.
Jawab pertanyaan tadi, jawab. Masing-masing ada HP. Jadi scan barcode-nya semua HP. Jadi di situ dia kerja. Bu, macam mana kalau yang tak ada HP, Bu? Buka kalian tunjuk mana? Yang tak ada HP bukan berarti dia tengok-tengok. Dia bantu makanya. Ya, bisa cari dari HP lawan. Ya. Kemudian kan isi bisa nama kota ada berapa orang? 4. Sama tugasnya mencari di internet mengenai aki. Ibu ini sedikit bisa. Jadi kalian kerjakan di Canva itu juga. Semoga tidak gagal. Ya. Kemudian nomor 3 itu adalah data masuk analisa data. Tiga data tadi kalian masukkan. Kita menyatakan tadi sifat fisikanya ada tidak, apa sifat kimianya apa. Dia tergolong B3 atau tidak? Kalau tergolong buat ya, tulis. Kalau ditulis ada ya. Ya. Kalau tidak buat tidak. Kemudian jenis B3-nya, kalau dia tergolong B3 berarti ada jenisnya, apa jenisnya. Kemudian saya geser. Cara penyimpanannya bagaimana? Kalau minyak tanah tadi, kalau makan itu pakai lancing. Nah. Oke, senang kan? Nah, kesimpulan setelah kalian cari 3 barang tadi, kalian cari di internet boleh, di buku boleh, ibu bebaskan kalian, kecuali di TikTok, nanti malah lain. Apalagi di IG. Oke, setelah kalian cari 3 tersebut, kalian isi lengkap semua kolomnya, kalian buat kesimpulan di sini. Oke. Karena kolom ketiga. Kemudian tugas strategi kalian setelah kalian melakukan tersebut, kalian buat poster mengenai pemanfaatan dari limbah B. Tapi poster terakhir ya, kalian kerjakan dulu tugas yang tabel tadi. Ya, siap bisa? Saya dengan sini, sambil jalan. Kita dengar dulu, silakan buatkan HP-nya, kita barcode dulu apa yang disebut barcode. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Nah, jadi tanpa yang kalian buat itu terkoneksi di laptop ibu. Jadi kalian tak perlu lagi sibuk-sibuk pakai HP kalian bawa ke rumah. Jadi nanti pakai laptop ibu presentasinya. Nah, orang yang mempresentasi sesuaikan dengan yang ada di LKPD atau di lembar kerja tadi yang kalian buat siapa nih? Ya, bisa? Oke, silakan kalian kerjakan. Aplikasi tercinta. Oh, kami sedikit. Tidak. Bagaimana cara penyimpanannya aja lagi. Paling sih juga kalau karbon dioksida. Apa nih? Oh, kalau CO karbon monoksida. Buat CO2, karbon dioksida. Gas CO itu CO2. CO sama CO2 beda. CO2 untuk asetilin motor ada.
Mik waktu kawan. Iya. CO2 bonus kan? CO2 dua kejahatan. Oh iya, kan tak bisa kalau Fisika dulu apa kimia dulu tadi? Berarti kimia ya. kan kalau gitu kan ada limbah B3 itu kan banyak tuh omongannya ada yang bakar awas ada tugas terakhir tadi mengenai pembuatan poster. Nah, jadi boleh diambil. Jadi kan KPK ada 4. Jadi yang lain coba dibuat poster. Ya, mengenai D3 masih menggunakan Canva. Boleh pakai template yang ada, kalian edit, boleh kalian edit dari nol. Ibu serahkan ke kalian. Nah, oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ini apa hal ini? Kalau ini ada ini kosong buat sendiri. Ini segitiga ini. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari belajar dan sifat fisika, sifat kimia. Pertama, asam gas. Sifat fisikanya bau, warna kejernihan, titik imun, geopoint. Sifat kimianya gas beracun, oksigen, dan partikel padat. Itu asam gas yang boleh berbahaya. Nah, itu buat ibu warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sekolah ada dan kelompok 4 saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok asam gas berbahaya karena bisa berpotensi mengalami penyakit serius pada sistem pernapasan, bahkan risiko menimbulkan kerusakan otak dan berhubungan dengan penyakit Parkinson. Terima kasih. Bagaimana risiko dan mendapatkan karbon dioksida terhadap penyakit
Oke, mungkin ada kelompok lain yang menanggapi, mau bantu kelompok 2 boleh. Oke. Karbon dioksida adalah atau CO2 adalah gas rumah kaca utama yang berperan dalam iklim global. Peran penting CO2 dalam iklim global berhubungan dengan efek rumah kaca alami, di mana gas ini memungkinkan radiasi matahari melalui atmosfer bumi, tetapi menahan sebagai misalnya panas yang dipancarkan kembali dalam bumi. Hal ini menyebabkan efek pemanasan global dan menjaga suhu bumi dalam kisaran yang dapat mendukung kehidupan. Oke, sekian itu saja. Jadi menguap sejak kota dan memiliki bau keras. Bergolong B3 ya, jenis D3 bila si pembuat laut sering mengandung bahan makanan yang dapat dianggap sebagai Oke, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ya? Mau tidak? Ini dari kelompok buatnya lebih baik dengan mana tidak mengurangi pengerasan mereka sampah. Jadi pelajaran ini bukan hanya kalian tahu, tapi kalian laksanakan. Kalau sampah berlayar itu silakanlah diolah dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau mungkin ada ban bekas, jangan dibuang sembarang. Jadikan takut rumah, tempat duduk atau apapun yang bisa digunakan kembali. Kalau bisa barang itu bisa digunakan. Oke, kelas terakhir. Kalian akan adakan tes. Soalnya hanya tidak lama. Silakan kalian scan, nanti akan keluar di Google. Soalnya. Di Google Form juga nampak Google. Boleh. Sudah, hasilnya akan dikasih tahu hasil. Kalau saya itu asli mati berarti untuk membuktikan hal itu kamu bekerja. Ya, oke. Apa pelajaran hari ini? Baik, terima kasih untuk hari ini. Ada satu motivasi untuk rekan-rekan saya. Tangkap aja. Ibu, ya. Semangatnya. Kata-kata kalian untuk kalian hari ini adalah kalian bertangga dengan orang yang tepat. Jadi jangan menganggap diri kalian itu tidak berharga karena kalian salah menemukan orang yang tidak berharga.